Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrun ala wajhil am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ulqat abwabun nar wa subidatis sayatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Musalla Subul Salam Al-Ustaz Abdullah Bakir dan segenap jajaran pengurus Musalla Subul Salam yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah sekaligus bersilaturahim di dalam satu majelis yang sangat mulia ini di Musalla Subul Salam, dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Isya berjamaah dan dilangsungkan dengan pembacaan atau pelaksanaan salat sunat tarawih. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan insya Allah akan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatul uzma akan kita dapati dari beliau di hari kemudian kelak. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekalian, ini kayaknya kaku buat saya begini. Biasanya megang, ini kagak. Kayaknya saya lagi latihan apa? Iya. Ini repot bener begini. Saya mau begini kayak kepala sekolah. Ya kan? Saya repot jadinya nih. Biar pantas-pantasan dah ya. Biar enak kayaknya. Ini kayak repot bener saya nih. Saya bingung ini dari tadi. Iya, kalau ini kan enak ya. Iya kelihatan jadi. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-10 secara real count ya. Kalau belum mungkin malam ke-15 nih. Secara real count kita udah masuk ke-10 ya. Ini secara real count. Ini kalau emang ya kira-kira dari 10 hari puasa atau 9 hari puasa yang kita laksanakan, apa yang sudah kita dapatkan dari puasa tersebut? Udah hafal Quran dong? Quran udah dihatam? Hari ke-10 dihatam kalau enggak? Ada? Alhamdulillah. Kalau Imam Syafi'i ya, itu pada malam ke-10 itu udah hatam 20 kali. Udah 20 kali hatam. Itu malam ke-10. Kalau kita ya, kita sehari hatam bisa. Cuma besoknya nggak baca Quran lagi dah. Mulut kita pada menirang. Iya. Itu Imam Syafi'i itu semalam 2 kali
Berarti sehari semalam 2 kali khatam, ya. Dan mudah-mudahan di antara ya semua Ramadan yang kita laksanakan ini ada yang membekas bagi diri kita, paling tidak adalah sifat kesabaran kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan sabar. Ya. Kenapa dikatakan bulan sabar? Karena di dalam Ramadan itu ada kewajiban untuk melaksanakan puasa, dan puasa ini adalah madrasah, merupakan sekolah untuk melatih kesabaran. Ya, menahan untuk tidak makan dan minum ini adalah merupakan latihan kesabaran. Menahan untuk tidak melaksanakan hubungan suami istri pada siang hari ini juga merupakan latihan kesabaran. Begitu juga menahan marah, ini juga merupakan latihan kesabaran bagi kita. Dan saya juga tampil di sini pada hari ini, ya, ini juga dalam rangka latihan kesabaran. Karena baru tahun ini mengadakan kultum pakai ada temanya. Ya biasanya kan enak, kita mau apa kayak jadi, kan? Dan sekarang dia ditentuin suruh tentang keutamaan kesabaran. Kan saya jadi sabar, buka sono buka sini. Nah kalau kemarin apa kita ngomong enak aja udah, ya. Nah sekarang kita disuruh nggak sabar, lah kita bingung. Buat apa? Makanya dalam masalah yang berhubungan dengan puasa ini adalah antara puasa dengan kesabaran bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Bahwasanya di dalam puasa harus ada kesabaran. Tanpa kesabaran, puasa kita tidak akan menjadi puasa yang sempurna. Makanya kalau kita tidak bersabar di dalam melaksanakan puasa, maka di sana dikatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa namun tidak didapati dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan haus. Kalau tanpa ada kesabaran, ya, kita puasa tapi kita tidak mampu menahan diri kita untuk tidak atau ngomongin orang. Itu kalau kita nggak pakai sabar. Cuma karena ada kesabaran, timbul bahwasanya kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Kita puasa tapi semua yang ada pada diri kita semuanya ikut puasa. Ini berdasarkan kesabaran. Kita bersabar untuk tidak ngomongin orang. Mungkin pada hari-hari atau pada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, mulut kita ini gampang untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Tapi ketika Ramadan, kita berusaha semaksimal mungkin dengan kesabaran kita jaga jangan sampai mulut kita keluar kata-kata di situ yang tidak pantas. Inilah makanya kita disuruh untuk melaksanakan kesabaran. Karena faedah yang kita laksanakan, insya Allah dengan kesabaran tersebut kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita, ya, ketika satu hari ada seorang wanita yang berkulit hitam datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya seorang wanita ini mempunyai penyakit epilepsi. Apabila setelah datang pas lagi datang epilepsi saya, apabila ayam saya kumat, maka saya sudah tidak sadar semuanya, hingga semua baju yang ada nempel di badan saya semuanya lepas, sehingga aurat saya terbuka kemana-mana. Oleh karena itu ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, tolong doakan aku agar aku diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit ini. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, ibu ada dua pilihan. Apakah ibu mau bersabar dan ibu akan masuk surga, atau ibu saya doakan
untuk kesembuhan ibu. Tapi apa kata ibu tersebut? Insya Allah ya Rasulullah, saya akan bersabar. Tapi aku mohon padamu ya Rasulullah, apabila datang ayatku, maka semua auratku tidak akan terbuka semuanya. Jadi kita menerima penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran kita, insya Allah surga akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Kata Allah bahwasanya ya, walanamluwannakum, bahwasanya aku akan menguji mereka bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, dari rasa takut, minal khawfi wal ju'i, dan juga dari rasa takut dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan dengan berkurangnya, wa naqsim minal amwali, yaitu dari harta-harta, wal anfusi, dan juga diri-diri mereka, was samarat, dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar, ya, orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi waktu kita yang bersabar, insya Allah ya akan mendapat kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari berupa semua kesabaran-kesabaran kita. Yang makanya oleh karena itu kalau kata para ulama, di dalam sabar kita ini ada 3 perkara. Sabar pertama adalah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersabar di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perkara yang seberat apapun, kita wajib untuk melaksanakan. Kita bersabar untuk melaksanakan itu semua. Kita kalau sholat subuh mungkin berasa dingin, kita sabar, kita laksanakan. Puasa berat, kita laksanakan. Dan begitu juga kita sabar di dalam melaksanakan atau meninggalkan perintah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersabar dari segala bentuk maksiat yang kita lakukan. Ini biasanya banyak orang yang sukses melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak sukses di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sholat, ya, tapi judinya jalan terus, maksiatnya jalan terus. Banyak orang yang puasa, tapi ribanya jalan terus. Banyak orang yang berzakat, tapi korupsinya tetap jalan. Banyak orang yang udah pada haji, tapi nyawetnya masih kagak pernah lepas. Ini banyak orang, ya, kadang-kadang sukses di dalam melaksanakan atau melaksanakan cobaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak sukses untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah di bulan puasa ini kita pergunakan, kita jadikan bulan puasa ini sebagai madrasah bagi pelatihan, bagi kesabaran kita. Mudah-mudahan yang kemarin kita gampang melaksanakan maksiat, dengan niat tulus ikhlas, insya Allah bisa kita tinggalkan semua bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk masalah sholat tarawih ini pokoknya ya kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai lolos sekali aja sampai, ya, karena man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu akan dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai tarawih kita lepas, karena tarawih ini kayak anak bayi, ya. Tarawih ini kayak anak bayi yang baru umur 3 bulan ke atas, ya. Ini kayak anak bayi baru 3 bulan ke atas. Anak bayi kalau yang umur 3 bulan ke atas, kalau seandainya dia kan kita di orang tuanya berusaha semaksimal mungkin jangan sampai tuh anak jatuh. Orang tuanya semaksimal mungkin jangan sampai nih anak yang umur 3 bulan nih ke atas jangan sampai jatuh. Tapi
terus-terusan dah sampai 7 kali biasanya. Ya, 7 kali tuh kita nih pas lagi enak tuh jatuh dari kasur. Ya, alamatnya nih bakalan jatuh terus nih. Lah begitu juga terawih. Ya, sekali aja kita tinggalin kesonanya udah. Kayak bayi udah pokoknya. Ya, kita sekali nih kita tinggalin terawih nih. Besok kita masuk terawih deh ya. Udah mulain. Ya. Nah, iya kayak bayi pokoknya, ya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai terawih kita lepas barang semalam, ya. Jangan sampai terawih kita lepas barang semalam pun, ya. Karena kan yang namanya Lailatul Qadar itu datangnya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 kita kada tahu kapan adanya. Makanya kalau seandainya kita bisa melaksanakan sholat tarawih selama 1 bulan penuh, insya Allah kita pun akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya Allah, berapa? 1 kali kita mendapatkan sama dengan kita melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Kalau kita berpuasa udah 50 tahun, 40 tahun kita dapat, insya Allah aman kita. Iya, udah terawih lagi kita begitu. Bunga dia kan? Orangnya, mau ngapa udah sholat? Udah 30 tahun, udah 23 tahun udah sholat. Yang ada mungkin yang salah perhitungan nih, ya. Yang ada mungkin yang salah perhitungan. Itu ibaratnya, ya. Jangan kita jadiin patokan, ya. Kayaknya gue selama 10 tahun terawih itu aktif bener nih. Kali 830 tahun, udah ada aman dah kalau sholat. Ya, jangan. Pokoknya yang penting kita laksanakan semua. Kalau kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetap harus kita laksanakan. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan dan juga sampai dengan akhir Ramadan dan selepas Ramadan kita termasuk orang-orang yang sabar yang selalu dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri wassalamu ala man ittaqa billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.